Gejala asabiyah seperti ini masih ada nggak sampai sekarang? Dan ini telah terjadi di masa dulu. Syekh Ahmad Sarkuti melawan itu. Dan kita tahu bagaimana perjuangan beliau meluruskan agama ini. Karena jangan sampai orang menggunakan nasab untuk nasib. Dan ini berbahaya. Kul yawm, kul daqiqah, kul lahzah makanuhu jannah. Habib sorgo kabeh. Habib sorgo kabeh. Untuk jaminan masuk surga, selama nasabnya itu benar, maka insya Allah dia tidak akan meninggal kecuali husnul khatimah. Semaksiat apapun, sesesat apapun, semaksiat apapun, sesesat apapun, sebagai praktek dari Al-Quranul Karim, firman Allah, wa yutahhirukum tathira. Dan itu sekaligus merupakan jawaban bagi kita semua. Tidak boleh ada asabiyah dengan menggunakan ayat-ayat agama. Tidak boleh ada asabiyah dengan menyitir dan memanipulasi teks agama. Dan Quran sudah menyebutkan itu. Kalau Anda ingin selamat memilih satu akidah usul, ikuti akidah Yaman dan Syam. Ikuti bimbingan ulama Yaman dan ulama Syam. Ahlul Bait Mustafa, keluarga, anak cucu Nabi Muhammad, mereka adalah orang-orang yang suci. Dalilnya apa? Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam Al-Quran, innama yuridullah liyudhib ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirukum tathira. Agama kita ini agama yang lurus. Agama kita ini agama yang diterima oleh manusia modern. Tidak ada kasta dalam Islam. Tidak ada mana urutan pertama yang mulia, mana urutan kedua yang tidak mulia. Semua sejajar. Ente ngikuti Al-Quran tapi nggak ngikuti habaib Ahlul Bait Nabi, ente juga sesat. Jadi fadilahnya mereka Ahlul Bait itu bukan karena pengkultusan, itu karena nas Al-Quran dan nas hadis. Yang mengingkari fadail Ahlul Bait berarti mengingkari nas, bisa kufur. Dan Nabi sendiri yang mengajarkan. Bahkan Nabi sendiri berkata, seandainya Fatimah mencuri, maka aku akan yang memotong tangannya sendiri. Ini Nabi SAW. Dan ini adalah spirit Quran. Bukankah anak putra seorang Nabi, anak atau putra seorang Nabi yang bernama Nuh, tenggelam di samudra yang luas? Kenapa? Karena tidak ada iman pada dirinya, meskipun dia nasabnya nyambung kepada Nabi Nuh. Tapi selain Ahlul Bait, hendaknya husnudzan. Husnudzan kepada nasab yang mulia ini, mengambil ayat Al-Quran, innama yuridullah liyudhiba ankumur rijsa ahlul bait wa yutahhirukum tathira. Allah ingin mensucikan kamu wahai ahlul bait dan membersihkan kejelekan kamu dan mensucikan sesuci-sucinya. Enggak mungkinlah setelah Allah mensucikan akan dimasukkan neraka. Bukankah ini adalah ayat yang jelas termaktub dalam Al-Quran? Jadi yang ditegaskan bukan nasabnya, tapi yang ditegaskan adalah imannya. Itulah landasan kita dalam beragama. Makanya sejak awal Nabi SAW mengatakan itu. Hormati, sayangi, cintai anak keturunan Nabi Muhammad SAW, yaitu para habaib. Bahwa ketika sesuatu teks agama telah dimanipulasi, ketika teks agama terdistorsi dari maksud yang sebenarnya, maka Quran meluruskan itu. Ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di. Semenjak kamu masih berpegang dengan dua hal ini, kamu nggak akan sesat, nggak keliru. Kitabullah wa itrati, Al-Quran dan keluarga Nabi Muhammad SAW. Yang dipesan dengan Nabi kalau dijamak ini dua hadis, Al-Quran, hadis dan Ahlul Bait. Al-Quran, hadis dan habaib. Tetapi ketika kita bedah makna di balik itu semua, baru kita serius memahami ternyata di situ ada tujuan. Quran meluruskan itu supaya tidak ada lagi upaya-upaya memanipulasi teks agama. Jujur seharusnya kita berkata, bukankah agama sekarang ini sudah mengalami manipulasi? Kita pasti sepakat bersama, iya, ada oknum-oknum yang memanipulasi agama. Ada satu pimpinan rumah sakit Ainus Shams. Ini orang soleh,
setiap malam Jumat mimpi bertemu dengan Rasulullah. Kalau penduduk Baghdad bertawassul dengan Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dijawab oleh Allah tidak sampai 1 detik, maka penduduk Bogor khususon umuman masyarakat Indonesia ketika bertawassul dengan Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Abbas tidak kalah cepat ijabahnya, saudara-saudara. Disitulah fungsi agama. Agama itu bukan memenjarakan kita, agama itu membebaskan kita, agama itu penegak keadilan, dan agama itu memanusiakan manusia itu sendiri. Innama yuridullah liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, Allah selalu berkehendak, enggak pernah berhenti, yuridu fi'il mudhari, enggak pernah berhenti Allah taala untuk membersihkan kotoran dari zahir maupun batin dari keluarga Nabi Muhammad ahlul bait. Kalau dibersihkan berarti memang kotor. Ahlul bait itu bukan nabi, habaib itu bukan rasul, makanya ya ada dosanya, ada kotorannya. Ketika sesuatu menyimpang dari Al-Quran, berarti ini ada sesuatu yang telah mensabotase teks agama. Ketika ada yang mensabotase teks agama, kita harus jeli. Jangan sampai terjadi seperti bapak nenek moyang kita terdahulu mengalami itu. Nabi berkata, sampaikan kepada umatku, siapa yang punya hajat, ingin hajatnya diterima oleh Allah, ziarah kepada si fulan, yaitu adik yang tadi menerima 3 helai rambut Nabi. Tidak ada bedanya antara kalian yang Arab atau yang bukan Arab. Tidak ada bedanya antara kalian yang kulit putih dan yang kulit hitam. Dan tidak ada bedanya antara kalian yang orang merdeka dan orang yang sebagai budak sahaya. Mulai hari ini perbudakan dihapuskan. Itulah risalah Islam. Bahwa seorang syarif yang jahil, seorang sayyid yang jahil, tidak mempunyai ilmu agama, lebih afdal, lebih mulia di sisi Allah dibandingkan 70 orang yang alim. Maka sekarang tidak boleh ada kasta lagi. Mulai sekarang tidak boleh ada yang menjadikan kita sebagai status budak itu. Apalagi budak spiritual, nggak boleh. Semua kita sama. Wah, itu doktrin itu. Ya sudah, terserah. Saya ngajak yang baik. Ente mau katakan doktrin atau apa? Oh, nanti kamu akan menjadi budak-budak, jongos-jongos. Allah berkata apa? Tidak pernah berhenti untuk membersihkan kotoran semua habaib yang ada di dunia. Semua habaib yang ada di dunia dibersihin. Di sini maksudnya husnul khatimah, akan bareng dengan jidnya nanti di akhirat. Lah terus kok ada lagi tambahan tathhiro. Untuk siapa itu? Untuk orang-orang yang mahabbah dengan ahlul bait, untuk orang-orang yang mencintai habaib, untuk orang-orang yang mencintai habaib. Kalau kita baca karya ulama klasik yang ditulis oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, beliau menulis kitab yang namanya Al-Itqan fi Ulumil Quran. Beliau menjelaskan ada istilah-istilah yang sebenarnya berasal dari bahasa lain kemudian diarabkan dan sudah menjadi bagian dari bahasa Arab itu sendiri, yakni istilah kata Taurah. Bukankah itu istilah yang sering muncul di dalam Al-Quran? Ya. Bukan hanya itu, ada istilah Injil, ada istilah Zabur, ada istilah Taurah. Taurah sejajar dengan istilah Torah. Di dalam Al-Quran, Taurah itu disebut juga nur, artinya cahaya. Sedangkan istilah Torah itu diambil dari kata or. Or dalam bahasa Ibrani artinya cahaya. Sedangkan posisi saya di sini yang mengajar disebut sebagai more, orang yang mengajarkan itu. Bendanya disebut Torah, sifatnya or, cahaya. Tindakan mengajar disebut yara. Dari sisi bahasa kelihatan ada kedekatan makna. Torah, or, yara, more. Ini kajian kebahasaan.
Dan memang betul, kalau Torah berasal dari kata or, artinya cahaya, sedangkan di dalam Quran Taurah itu disebut nur, cahaya. Inilah gaya bahasa Ibrani sejajar dengan bahasa Arab itu sendiri. Nah, kalau di dalam Quran berkaitan dengan Ismail, ada ungkapan kata Ismail dan As-Sami', sedangkan dalam kitab Torah itu redaksinya berbunyi begini. Kalau Sefer Bereshit atau kitab Kejadian pasal 17 ayat 20, kalau ingin memahami secara cermat lebih baik dicatat. Kenapa dicatat? Karena nanti dikonfirmasi, ditanyakan, betul tidak bunyinya kayak begitu. Kadang-kadang kita ini sebagai mustami' menjadi pendengar, percaya 100% pada orang yang bicara di depan, seakan-akan yang bicara itu nabi, maksum, tidak mungkin keliru. Padahal bisa jadi Anda dibohongi. Iya kan? Kita muslim tidak bisa percaya kepada siapapun kecuali dengan kritis, percaya dengan nalar yang kritis. Supaya apa? Tidak dibicarakan hal-hal yang berbau dusta. Bukankah kita diajarkan untuk menjauhi TBC? Apa itu TBC? Bid'ah, khurafat, tahayul. Sekarang TBC itu ada enggak? Hah? Oh banyak. Halu, mi'raj 70 kali sehari. Itu TBC bukan? Menurunkan hujan susu dari langit, TBC bukan? TBC. Bisa melarang malaikat bertanya kepada hambanya, TBC bukan? Ini harus dihilangkan. Kalau tidak, umat menjadi bodoh, umat tidak cerdas. Alhamdulillah, kita selalu berjuang di jalan tauhid ini. Jangan sampai kita dikibuli dengan ajaran-ajaran yang tidak mencerdaskan kita. Oke, sekarang kita kembali. Jangan sepaneng panjenengan ya. Nah, kalau di dalam kitab Kejadian atau Sefer Bereshit pasal 17 ayat 20 bisa dicatat. Disebutkan begini, wala Yishmael sema'tiha hinne berehti oto wahirbeiti oto wahifreiti oto bemeot meot snem ashar neshim yelet wenetahti legoy gadol. Kira-kira mirip nggak dengan bahasa Arab? Hah? Enggak. Oh, kurang cermat sampean. Coba perhatikan tuh. Wala Yismail sema'tiha. Wala Yismail sema'tiha. Artinya, dan tentang Ismail aku telah mendengarkan permintaanmu. Ini ucapan Tuhan kepada Ibrahim alaihissalam. Tuhan menurut mereka bicara kepada Ibrahim, dan Tuhan berkata kepada Ibrahim, mereka menyebut Abraham, wali Ismail sema'tiha, dan tentang Ismail sema'tiha, sema' bahasa Arabnya sami'ah, sama, sema'tiha, aku telah mendengarkan permintaanmu, hinne berehti oto, aku memberkati dia, wahirbeiti oto, dan aku akan memperbanyak keturunannya, wahifreiti oto, dan aku akan melipat gandakan keturunannya sebanyak-banyaknya. Senem ashar neshim, ada 12 neshim. Saya tidak terjemahkan neshim itu apa. Ada 12 neshim yelet yang akan lahir dari sulbinya Ismail. Kemudian ditegaskan di situ, legoy gadol, dia akan menjadi bangsa yang besar. Itu bahasa Ibraninya. Oke, sekarang kalau kita tidak mengerti bahasa Ibraninya,
Sekarang kita bisa membaca dokumen lain yang dalam bahasa Arab, ditulis dalam bahasa Arab, dipakai di kalangan tradisi Arab, bukan Arab musta'ribah, tapi dipakai di kalangan Yahudi musta'ribah. Apa itu Yahudi musta'ribah? Orang Yahudi tapi berbahasa Arab. Orang Yahudi bertutur dalam bahasa Arab. Orang Yahudi yang menggunakan tradisi Arab, berperadaban Arab. Itu yang disebut Yahudi musta'ribah. Sedangkan Bani Ismail, keturunan Ismail, disebut sebagai bangsa Arab musta'ribah. Arab musta'ribah. Jadi yang para masyayikh itu juga keturunan Bani Ismail. Misalnya Bawazir, ada orang yang bernama Ismail Bawazir, ada Thohir Bawazir. Tahu Thohir Bawazir siapa? Pak Thohir Bawazir siapa? Owner dari Pustaka Al-Kautsar Jakarta. Ini Thohir Bawazir. Itu juga bagian dari Bani Ismail. Dan masih banyak yang lain. Alhamdulillah di sini ada, saya lihat wajah-wajahnya. Ya, pokoknya kalau depannya ada ba, itu pasti berasal dari Arabia bagian selatan. Bawazir, Bajber, Baswedan, apa lagi? Basmeleh. Yang depannya ba, itu sebetulnya singkatan dari Bani. Ba itu singkatan dari Bani. Jadi ba Wazir berarti Bani Wazir. Bajber Bani Jabar. Ba Swedan Bani Swedan. Itu kode sebetulnya. Ya, kalau disebut kode paham maksud saya. Jadi Bani Ismail itu besar. Makanya Bani Ismail dalam kitab yang saya bawa ini, itu dokumen yang paling awal, kitab Taurat diterjemahkan dalam bahasa Arab oleh seorang rabi yang namanya Rabbi Sa'adia Gaon. Rabbi Sa'adia Gaon itu lahir tahun 882 Masehi, meninggal tahun 942 Masehi. Atau hijriyahnya lahir tahun 269 Hijri, meninggal tahun 331 Hijri. Berarti ini masuk abad ketiga dan keempat, ya, abad ketiga akhir dan abad keempat awal. Kita tahu ini adalah masa gemilang era Islam. Masa gemilang era Islam. Imam Bukhari sudah eksis. Artinya apa? Ini merupakan bahasa bersama, bahasa Arab yang dipahami bersama, baik mereka yang disebut Arab musta'ribah maupun Yahudi musta'ribah. Mereka menggunakan bahasa yang sama, dipahami secara bersama. Ternyata teks Ibrani tadi diterjemahkan demikian. Mungkin saudara akan kaget ini karena menggunakan istilah kunci. Di sini disebutkan begini. Wa fi Ismail qad sami'tuka. Dan tentang Ismail sesungguhnya aku telah mendengarkan permintaanmu. Ha ana mubarikum fihi wa unmihu wa ukfirhu jidda Ithna asara syarifan yalid wa aj'alu minhu ummah kabirah. Yang ngerti bahasa Arab mesti paham yang dimaksud. Artinya sama. Dan tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu. Aku akan memberkati dia. Aku akan memperbanyak keturunannya. Begitu banyaknya, sangat banyaknya. Akan muncul isna asyara syarifan. Ada 12 orang syarif. Kata kunci yang dipakai adalah kata syarif. Berarti syarif
Ini sudah menjadi kata kunci pada abad itu untuk mengenali siapa keturunan Ismail. Jadi ini bukan istilah sembarangan, ini sudah dikenal. Ini yang dimaksud dokumen eksternal. Bukankah kita ini mengenal istilah apa itu? Syarif dan Sayyid. Ada istilah itu. Ya, tapi istilah ini sudah dikenal semenjak masa awal. Dan itu tidak hanya merujuk pada satu kelompok, tapi merujuk pada semua keturunan Ismail. Disebut Sarifan. Waj'alu minhu ummah kabirah, dan aku akan menjadikan dia menjadi satu ummah yang besar, sama seperti di dalam teks Quran menjadi ummatan muslimatan lak, menjadi satu ummah yang juga bertaslim kepadamu. Jadi sebenarnya Al-Quran ini menegaskan tokoh besar dari keturunan Ibrahim melalui Ismail itu memang sangat ditunggu, sangat ditunggu. Itulah sebabnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang jaraknya jauh dengan kehidupan Ibrahim, jaraknya jauh dengan kehidupan Ismail, itu beliau ditunggu-tunggu sekian abad oleh mereka. Tapi mereka itu karena asobiyah, tahu asobiyah? Merasa paling unggul, merasa paling mulia, mereka ingin Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lahir dari kalangan mereka. Makanya kelahirannya ditunggu-tunggu sampai mereka keluar dari Palestina menuju tanah Makkah. Kenapa mereka jauh-jauh dari Palestina sampai migrasi ke wilayah Makkah? Bahkan mereka juga migrasi ke kawasan Madinah. Kenapa? Bukankah itu tanah yang sangat jauh dari kehidupan mereka? Kenapa mereka datang ke situ, bahkan beranak pinak di situ? Apa tujuannya? Bukan sekedar mencari mata pencaharian, tapi menyongsong kelahiran tokoh besar ini yang mereka ingin berasal dari kalangan Bani Israel, meskipun lahir di tanah Arab. Mereka tahu bahwa pribadi ini nanti lahir di kawasan Arab itu, tapi mereka ingin harus berasal dari kalangan Bani Israel. Disinilah tercatat, dokumen ini tercatat di dalam kitab Sirah Nabawiyah li Ibn Hisham. Beliau juga wafat tahun 150 Hijri. Supaya panjenengan semua paham yang saya maksud begini. Ini bangsa merasa diri paling mulia. Ini bangsa merasa dirinya paling unggul. Maka mereka ingin bahwa sang tokoh nanti itu muncul dari kalangan mereka meskipun lahir di tanah Arab. Makanya mereka migrasi jauh-jauh, karena tujuannya begitu sampai berani mengubah kitab Taurat sendiri. Al-Quran menegaskan. Tadi khutbah saya kalau dicermati, panjenengan semua pasti punya clue-nya. Clue itu apa? Ada satu tanda di situ. Apa yang diucapkan Nabi Ibrahim alaihissalam? Nabi Ibrahim berkata di dalam surah Ibrahim ayat 39, Alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismail wa Ishaq inna rabbi lasami'ud du'a. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di masa yang sangat tua. 'Alal kibari, anugerah apa itu? Masa tua adalah masa yang mendekati kematian, bukan masa yang jauh dari kematian. Di masa yang sangat emergensi itu, extraordinary itu, extraordinary yang saya maksud itu masa-masa yang sangat kritis dalam kehidupan seseorang, Allah baru menghadiahkan kepada Ibrahim keturunan. Di situ disebutkan Ismaila wa Ishaq, yakni Ismail dan Ishaq.
Inna Rabbi lasami'ud du'a. Sesungguhnya Tuhanku maha mendengar atas doa yang dipanjatkan. Perhatikan redaksi Quran tuh. Kadang kita berpikir begini, termasuk saya, kenapa ayat Quran itu tidak berbunyi begini? Alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari ishaqa wa ismaila inna rabbi lasami'ud du'a. Kenapa redaksinya tidak berbunyi begitu? Karena di sini ada tujuan, bukan sekedar menyebutkan dua nama, tapi dua nama ini yang awalnya benar kemudian dimanipulasi hanya demi kepentingan kelompok tertentu dari kalangan Bani Israel sampai berani mengubah agama. Kalau kita sadar ayat ini disebutkan Ismail dan Ishak. Memang betul Ismail putra Ibrahim, dan memang betul Ishak putra Ibrahim, ya. Tetapi Quran itu hanya menegaskan sekedar urutan kelahiran, bukan urutan kemuliaan. Kenapa Ismail diletakkan di depan? Karena Ismail putra pertama. Kenapa Ishak diletakkan di belakang? Karena Ishak putra kedua. Hanya sekedar urutan kelahiran, tidak lebih dari makna itu. Ayat itu tidak mengandung makna ini urutan kemuliaan Ismail dibanding Ishak, bukan itu. Jangan sampai kita tersabotase dengan interpretasi yang menyimpang, seakan-akan di situ Ismail lebih mulia dibanding Ishak. Bukankah Allah sudah berkata bahwa la nufarriqu baina ahadim mir rusulih? Itu tegas ayat Quran, sehingga kita pasti punya pemahaman yang sama bahwa itu adalah ayat yang dimaksud sekedar urutan kelahiran, bukan urutan kemuliaan. Sementara ayat begini ada di dalam kitab Torah ini sudah mengalami apa? Proses manipulasi. Kenapa? Urutannya dibalik. Karena ada tujuan. Teksnya sampai hari ini dapat kita baca. Tentu saja bukan dalam bahasa Indonesia, tapi dalam bahasa Ibrani. Dan teksnya berbunyi begini: Bnei Avraham Yitzhak wa Ismail. Bani Ibrahim Ishak wa Ismail. Artinya apa? Anak-anak Ibrahim ialah Ishak dan Ismail. Sedangkan Quran berkata Ismail wa Ishak. Kenapa di sini ada teks yang digeser di situ? Kenapa Ismail diletakkan di urutan belakang, sedangkan Ishak diletakkan di urutan di depan? Bukankah mereka sendiri tahu bahwa Ishak adalah putra kedua dari Ibrahim? Bukankah mereka tahu Ismail adalah putra pertama dari Ibrahim? Tapi kenapa redaksinya tersusun Ismail di belakang, Ishak di depan? Karena mereka punya tujuan bahwa Ishak lebih mulia dibanding Ismail. Maka nama itu digeser, sehingga kita bisa tahu siapa yang dikorbankan oleh Ibrahim. Menurut mereka Ishak. Ayat ini juga menegaskan wa yomer Elohim, Tuhan berkata kepada Ibrahim, kahna et binha et yikhidha asher ahafta et Yitzhak. Ambillah putramu satu-satunya, wahai Ibrahim, ambillah putramu yang satu-satunya itu, yang amat engkau cintai, yakni Ishak. Di sini jelas ada tujuan, ada motif bahwa Ishak memang lebih mulia dibanding Ismail. Makanya diletakkan di depan. Gejala seperti ini, gejala asobiyah seperti ini masih ada nggak sampai sekarang? Siapa mereka? Nggak perlu saya jawab.
Dan ini telah terjadi di masa dulu. Syekh Ahmad Sarkuti melawan itu, dan kita tahu bagaimana perjuangan beliau meluruskan agama ini. Karena jangan sampai orang menggunakan nasab untuk nasib, dan ini berbahaya. Agama kita ini agama yang lurus, agama kita ini agama yang diterima oleh manusia modern. Tidak ada kasta dalam Islam, tidak ada mana urutan pertama yang mulia, mana urutan kedua yang tidak mulia. Semua sejajar. Dan Nabi sendiri yang mengajarkan. Bahkan Nabi sendiri berkata, seandainya Fatimah mencuri, maka aku akan yang memotong tangannya sendiri. Ini Nabi SAW. Dan ini adalah spirit Quran. Bukankah anak putra seorang Nabi, anak atau putra seorang Nabi yang bernama Nuh, tenggelam di samudra yang luas? Kenapa? Karena tidak ada iman pada dirinya, meskipun dia nasabnya nyambung kepada Nabi Nuh. Bukankah ini adalah ayat yang jelas termaktub dalam Al-Quran? Jadi yang ditegaskan bukan nasabnya, tapi yang ditegaskan adalah imannya. Itulah landasan kita dalam beragama. Makanya sejak awal Nabi SAW mengatakan itu. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, Al-Quran itu merupakan sebuah panduan bagi kita, bahwa ketika sesuatu teks agama telah dimanipulasi, ketika teks agama terdistorsi dari maksud yang sebenarnya, maka Quran meluruskan itu. Teks yang sebelumnya tertulis Bnei Abraham, Yitzhak wa Ismail, anak-anak Ibrahim adalah Ishak dan Ismail, maka itu diulang dan dibetulkan, diulang dan dikoreksi, sehingga redaksinya seperti yang kita lihat dalam Al-Quran itu. Alhamdulillahilladzi wahabali alal kibari Ismaila wa Ishaqa. Jadi diletakkan Ismail di urutan pertama, baru kemudian Ishak di urutan kedua, untuk memberi penegasan ini sekedar urutan kelahiran, bukan urutan kemuliaan. Yang sebelumnya telah dimanipulasi dengan makna urutan kemuliaan, meskipun mereka tahu sebenarnya urutan kelahiran pertama merujuk pada Ismail, urutan kelahiran kedua merujuk pada Ishak. Itulah dahsyatnya Quran. Dan itu sekaligus merupakan jawaban bagi kita semua. Tidak boleh ada asabiyah dengan menggunakan ayat-ayat agama. Tidak boleh ada asabiyah dengan menyitir dan memanipulasi teks agama. Dan Quran sudah menyebutkan itu. Bagi kita yang awam barangkali tidak paham itu semua. Karena apa? Hanya sekedar urutan. Apa bedanya Ismail diletakkan di depan dan Ismail diletakkan di belakang? Apa bedanya? Awam tidak begitu paham. Tetapi ketika kita bedah makna di balik itu semua, baru kita serius memahami. Ternyata di situ ada tujuan. Quran meluruskan itu supaya tidak ada lagi upaya-upaya memanipulasi teks agama. Jujur seharusnya kita berkata, bukankah agama sekarang ini sudah mengalami manipulasi? Kita pasti sepakat bersama, iya, ada oknum-oknum yang memanipulasi agama. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang bertujuan untuk meluruskan itu. Ketika Taurat diselewengkan oleh para rabi, maka Allah mengutus seorang nabi, nabi besar dari kalangan mereka sendiri, yakni Nabi Isa alaihissalam, dan beliau mengkritik para rabi itu. Ketika ajaran Nabi Isa alaihissalam disampaikan kepada umatnya, kemudian dimanipulasi pada masa-masa berikutnya, maka muncul seorang utusan baru yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disitulah fungsi agama. Agama itu bukan memenjarakan kita. Agama itu membebaskan kita.
Agama itu penegak keadilan, dan agama itu memanusiakan manusia itu sendiri. Sebagai penutup, kembalilah pada ajaran Islam ini, dan Islam itu benar-benar berpatokan pada Al-Quranul Karim. Ketika sesuatu menyimpang dari Al-Quran, berarti ini ada sesuatu yang telah mensabotase teks agama. Ketika ada yang mensabotase teks agama, kita harus jeli. Jangan sampai terjadi seperti bapak nenek moyang kita terdahulu mengalami itu. Sebagai penutup ingin saya jelaskan, iblis tahu karakter Adam. Adam itu sangat begitu dekat dengan Tuhannya. Maka supaya Adam tergelincir, maka ucapan Tuhan itu dimanipulasi. Siapa yang memanipulasi? Iblis sendiri. Sehingga yang didengar oleh Adam, kenapa dia sampai mengambil buah khuldi itu, sebetulnya itu ucapan Tuhan, tapi yang dipelintir, sehingga Adam tergelincir. Adam mengingat ucapan Tuhan, tetapi ada sesuatu, mana yang ori, mana yang KW, dia mengalami kebingungan. Disitulah sang penyabotase melakukan makarnya. Akhirnya sukses atau tidak? Sukses. Tapi Adam tahu dirinya adalah makhluk yang dhaif. Dia mau kembali kepada Tuhannya, dan itu adalah cerminan kita semua. Kita tahu kita telah tergelincir, tetapi kalau kita kembali, pasti Allah juga akan menerimanya. Tetapi celaka bagi dia yang telah mensabotase firman Allah, dipelintir untuk kepentingan pribadi, dan ada kesombongan di situ, dan dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memaafkan dia atau tidak? Tidak. Dan dia tidak mau bertaubat kepada Tuhannya. Sekarang pilihan ada di tangan kita. Kita mau mengikuti orang yang mensabotase firman Allah itu, ataukah kita mau mengikuti Adam alaihissalam? Semoga kita semua menjadi pengikut Adam yang mau mengakui kelemahan kita, mau bertaubat di hadapannya, supaya kita kembali ke jalan Siratal Mustaqim. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang masuk kategori hamba yang bertauhid, dan pulang kepada Allah dengan membawa tauhid ini ila akhir ajal kita. Di dalam surah As-Saff, surah 61, Al-Quran surah As-Saff, surah ke-61, ayat yang ke-6. Ayatnya panjang, tapi saya ambil cluenya saja, redaksi yang bagian akhir. Nabi Isa berkata kepada Bani Israel, Nabi Isa sendiri dari kalangan Bani Israel bicara kepada Bani Israel. Beliau berkata, wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan aku akan memberikan kabar gembira kepada kalian semua, wahai Bani Israel, akan munculnya seorang rasul setelahku yang bernama Ahmad. Jarak kehidupan antara Nabi Isa alaihissalam dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu jaraknya 500 tahun. Jaraknya itu 500 tahun. Nabi Isa itu makanya ada tahun Masehi, itu dihitung mulai itu. Sedangkan Nabi kita lahir tahun 571 Masehi. Nama beliau yakni Ahmad Muhammad sudah tercantum 500 tahun sebelumnya. Ini beda dengan nama Ubaidillah yang tidak tercantum 500 tahun sebelumnya. Ini akurat data Quran itu. Nama beliau tercantum itu, disampaikan kepada Bani Israel. Pada surah Ali Imran, surah yang ketiga, fa insyaallah ayat 81. Di situ disebutkan wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyin.
Dan ingatlah tatkala Allah telah mengikat satu perjanjian agung bersama para nabi. Itu ayatnya panjang sekali. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala sudah bicara kepada para nabi. An-Nabiyyin itu bukan satu nabi. An-Nabiyyin bukan dua nabi, tapi An-Nabiyyin banyak nabi. Berapa jumlah para nabi di dalam kitab-kitab hadis? Disebutkan 124.000 nabi. Jumlah totalnya. Itu bukan jumlah yang sedikit. 124.000 nabi. Di dalam Quran hanya disebutkan sampel. Antara nabi dan rasul teridentifikasi hanya 25. Itu sampel saja. Kalau seandainya semua para nabi disampaikan di dalam Al-Quran, kira-kira tebalnya Al-Quran berapa itu jumlah halamannya? Hanya sampel saja. Tapi cukup dengan bahasa sederhana, redaksi sederhana, dengan ungkapan yang sangat tegas. Walikulli qaumin had. Setiap ummah diutus sang penyeru. Setiap ummah. Dan para nabi yang berasal dari ummah yang bermacam-macam, dari bangsa-bangsa yang bermacam-macam, dari suku bangsa yang bermacam-macam, mereka bicara dalam bahasa mereka masing-masing. Walikulli qaumin had. Bahasa yang dipakai bilisani qaumih, sesuai dengan bahasa kaumnya. Tegas di situ. Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah tertulis namanya. Dan apakah sampai sekarang masih kita jumpai nama itu? Ada, masih ada. Hikku mamtakim wa khullu Muhammadim Zaidadi wa Zaira'i benot Yerusalem. Hikku mamtakim, apa yang pada lisannya begitu indah. Wa khullu, dan keseluruhannya. Siapakah dia? Muhammadim. Siapa itu? Zaidadi, dialah pemimpinku. Wazara'i, dialah kekasihku, dialah pemimpinku. Benot Yerusalem, saksikan wahai putri-putri Yerusalem. Siapa yang berkata begitu? Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman itu pemimpin. Orang Yahudi menyebutnya sebagai Malach Shlomo, Raja Sulaiman. Tapi dia berkata Muhammadim Zaidodi wa Zaira'i. Muhammadim, dialah kekasihku, dialah pemimpinku. Maka kita sebagai ummah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seharusnya mengikuti teladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang melanjutkan risalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Itulah sebabnya kita harus selalu bersalawat dalam salat kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim ila akhirih. Ya, itu penting. Dan barangkali ini pertanyaan terakhir, saya berikan clue-nya saja. Kita yang ada di sini disatukan dalam satu akidah yang sama. Apakah kita ada yang dari kalangan Bani Ismail atau bukan dari kalangan Bani Ismail, duduk bersama mengikuti risalah yang sama. Dan itu membahagiakan kita semua. Nabi pada masa awal risalah telah menegaskan tidak ada bedanya antara kalian yang Arab atau yang bukan Arab. Tidak ada bedanya antara kalian yang kulit putih dan yang kulit hitam. Dan tidak ada bedanya antara kalian yang orang merdeka dan orang yang sebagai budak sahaya. Mulai hari ini perbudakan dihapuskan. Itulah risalah Islam. Dan kita bahagia dengan risalah itu. Dan risalah Islam ini telah diadopsi dalam piagam PBB. Maka perbudakan dihapuskan sampai selama-lamanya. Siapa yang punya kontribusi itu? Risalah Islam di bawah tangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sekarang tidak boleh ada kasta lagi. Mulai sekarang tidak boleh ada yang menjadikan kita sebagai
status budak itu, apalagi budak spiritual, nggak boleh. Semua kita sama. Oke, mudah-mudahan ini manfaat untuk kita semua. Kita harus bangkit untuk menegakkan risalah tauhid ini. Jangan sampai suara kebenaran dibungkam. Saya tidak bisa bersuara di ruangan tertutup. Saya harus bersuara di ruangan terbuka, walaupun harus menanggung risiko itu. Bagi saya itu tidak penting, walau harus dihina oleh siapapun. Saya tetap berjalan siratal mustaqim. Saya akan tetap kumandangkan itu. Mudah-mudahan ini manfaat bagi saudara-saudara. Dan saya akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.